Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia dan kita akan masih membahas mengenai gangguan penciuman. Masih bersama dengan Dr. Iman Pradana, dokter spesialis THT. Dokter, gangguan penciuman ini katanya juga disebabkan oleh mengkonsumsi obat-obatan tertentu, dokter. Apakah betul, dokter? Bagaimana itu, dok, bisa terjadi? Iya, memang benar Mbak Cynthia. Pada penggunaan obat-obat tertentu dapat menimbulkan bukan hanya gangguan pada indera perasa kita ya, karena obat pahit kan kadang, tapi juga pada indera penciuman kita. Obat-obatan seperti golongan obat darah tinggi, antibiotik, atau obat kemoterapi pada keganasan atau yang lainnya dapat mempengaruhi ketajaman penciuman dan merubah fungsi indera penciuman melalui mekanisme molekuler yang Mm-mm. abnormal. Jadi yang dikeluarkan oleh obat-obat tersebut seperti nanti bisa terjadi berkurangnya sensitivitas reseptor penciuman atau Mm-mm. timbulnya respon yang abnormal pada saraf penghidup terhadap odoran. Tapi umumnya gangguan penciuman ini akan kembali membaik apabila obat-obat tersebut diberhentikan gitu. Mm-mm. Oke. Kemudian usia dokter apakah juga mempengaruhi dokter indera penciuman? Iya betul. Usia juga dapat mempengaruhi indera penciuman kita. Jadi indera penciuman memiliki fungsi yang maksimal saat berada di dekade 3 dan 4 kehidupan kita. Dan setelah itu fungsi akan mulai berkurang, terutama di atas 55 tahun atau pada dekade 6 dan 7 kehidupan. Penurunan indera penciuman terjadi akibat degenerasi sel-sel saraf penciuman karena bertambahnya usia, yang pasti akan terjadi degeneratif ya. Tentunya berhubungan juga dengan adanya penyakit dasar yang sedang diderita, obat-obatan yang diminum, perubahan hormonal, dan lain-lainnya. Dan penurunan fungsi memori serta proses degeneratif otak pada lanjut usia juga berkaitan dengan penurunan fungsi indera penciuman. Jadi sehingga pada beberapa kasus dapat menjadi prediktor. Jadi gangguan penciuman dapat menjadi prediktor adanya masalah di otak gitu. Oke. Nah, kemudian cara mengatasinya nih dok, bagaimana dokter hingga bisa mencium lagi dengan normal? Apakah ada obatnya dok? Ya, jadi untuk mengatasi gangguan penciuman penting ya untuk dievaluasi dan diatasi faktor penyebab dasarnya, Mas Cynthia. Jadi kita sebagai dokter THTKL itu akan melakukan pemeriksaan fisik tentunya saat pasien datang dengan gangguan penciuman. Kita lihat dulu, kita tes penciuman seperti uji penghidu ya, kita bisa menggunakan alkohol atau obat yang disuntikan melalui intravena atau juga menggunakan stick ya dengan berbagai macam aroma untuk menilai ambang atau identifikasi dan diskriminasi individu terhadap aroma yang kita kenal dengan nama sniffing stick test. Hmm. Jadi pemeriksaan itu juga kadang perlu pemeriksaan yang lebih advance, penunjang yang lain seperti mungkin membutuhkan endoskopi hidung, CT scan, MRI yang dilakukan pada kasus-kasus tertentu. Nah, kalau kepada kasus gangguan penciuman yang tipe konduktif, gangguan kan tadi terjadinya hambatan ya odoran mencapai atap hidung kita atau saraf penciuman kita, sehingga ya hal tersebut harus diatasi dasarnya. Misalnya kasus alergi, ya diatasi alerginya, sinusitis, ya kita harus atasi sinusitisnya gitu. Begitu juga dengan tipe yang sensori neural atau yang melibatkan saraf, sehingga obat-obat yang diberikan itu disesuaikan dengan penyebabnya. Pada beberapa kasus juga diperlukan tindakan pembedahan, terutama pada kasus sumbatan di hidung yang tidak membaik dengan pengobatan. Nah, yang terakhir dan mungkin sudah pernah dengar ya, karena boomingnya COVID-19, ini juga ada namanya olfactory training atau latihan penghidu. Jadi uniknya saraf penciuman kita ini memiliki kemampuan plastisitas yang baik. Jadi memiliki kapasitas untuk dibentuk sehingga kerusakan pada saraf penciuman itu dapat dilatih masih dia kembali untuk dapat timbul kembali dengan diberikan stimulus yang berulang gitu. Oke. Nah, katanya ada ini juga nih dok, olfactory training atau smell training, yaitu latihan-latihan penciuman gitu ya dokter ya. Itu seperti apa dokter? Apakah bisa dilakukan sendiri, dilakukan di rumah gitu dok? Iya, benar. Jadi olfactory training atau latihan itu merupakan terapi yang non pengobatan dan non pembedahan. Jadi mudah dilakukan di mana aja, termasuk di rumah. Hmm. Cukup
Simpel, yang penting kita memiliki minimal 4 odoran dasar seperti kayu putih atau eukaliptus ya, mungkin banyaklah kita punya ya, aroma mawar, lemon, dan juga cengkeh. Yang bisa semuanya itu dalam essential oil. Jadi caranya mudah sebenarnya. Jadi kita harus dalam kondisi rileks, lalu mulai menghirup masing-masing aroma selama 20 hingga 30 detik. Nah, terapi ini dilakukan selama 2 kali dalam sehari hingga 12 bahkan sampai 24 minggu. Gitu. Hmm. Terus seperti yang saya jelaskan di awal juga bahwa penciuman itu kan juga bisa melewati belakang ya, jalur belakang saat kita menelan. Jadi latihan ini juga bisa dilakukan juga dengan menggunakan atau dengan mengunyah makanan. Nah, makanan yang dipilih dan yang sudah diteliti itu dengan menggunakan pisang. Jadi pisang itu bisa kita kunyah dan kita tempelkan ke langit-langit mulut selama 20 hingga 30 detik juga sambil kita nafas dalam gitu. Mengapa kita pakai pisang? Karena pisang ini odoran primitif di Indonesia ya, dan salah satu makanan terbanyak dari food memory. Biasanya umumnya orang Indonesia pasti melewati tahapan makanan dari kecil hingga dewasa dengan pisang gitu. Oke. Ya, jadi sehingga dapat melatih lagi tuh untuk timbul Mm-mm. lagi kalau misalnya terjadi gangguan penghidung gitu. Oke. Cara mencegahnya dokter gimana, Dok? Cara mencegahnya balik lagi tergantung dari penyebabnya. Karena Hmm. gangguan penciuman ini kan merupakan gejala dari suatu penyakit. Jadi menghindari timbulnya penyakit-penyakit dasar tersebut itu krusial gitu. Dan hal ini sebenarnya bisa dicegah dengan kita selalu menjaga daya tahan tubuh, tentunya dengan makan teratur, istirahat yang teratur, dan juga olahraga. Hindari bahan kimia, alergen, atau zat yang dapat mengganggu fungsi penghidup termasuk kebiasaan merokok. Hindari benturan di regio kepala karena ada hubungannya dengan masalah cedera otak yang mengakibatkan gangguan penghidup. Terus jalankan juga protokol kesehatan dengan cuci tangan dan menggunakan masker khususnya di kondisi COVID-19 seperti ini. Dan selalu proteksi hidung dengan rutin melakukan cuci hidung. Nah, ini kalau dokter THT selalu menyarankan ini nih Mbak Cynthia, jangan lupa Ya. melakukan cuci hidung dengan larutan isotonis seperti NaCl 0,9%, minimal satu kali dalam sehari. Begitu. Oke. Dan Oke, tentunya jadi jangan lupa berobat ke dokter THT kalau ada keluhan, atau mm-mm. rutin menjaga kesehatan THT setiap 6 bulan sekali gitu. Oke, jadi penting juga mungkin membersihkan hidung ya, dokter ya. Penting. Jadi Mm-mm. memang kita menganjurkan setidaknya kita membersihkan, mencuci hidung kita minimal 1 kali sehari. Karena kita tinggal di daerah dengan polutan yang sangat tinggi, dengan Ya. berbagai macam alergen yang ada di sekitar kita, dan kita bernafas setiap harinya kan. Jadi itu perlu dibersihkan. Gitu. Oke. Oke, baiklah Dokter Iman, terima kasih banyak hari ini sudah sharing soal gangguan penciuman. Makasih banyak dokter. Oke, sama-sama Mbak Cynthia. Nah, Semoga dapat bermanfaat ya. pasti dokter. Baiklah. Sahabat Eljon, tadi kita sudah mendengar mengenai gangguan penciuman ya. Jadi paling penting tadi apa namanya mencuci hidung juga, kemudian memeriksakan ke dokter THT 6 bulan sekali, pola hidup, olahraga tadi juga ya. Jadi bisa menghindari salah satunya gangguan penciuman dan mungkin juga penyakit lainnya bisa kita hindari ya dari pola hidup yang juga tadi sudah disebutkan. Semoga berguna dan juga bermanfaat bagi kita semua. Saya Cynthia dan juga Dr. Iman Pradana, dokter spesialis THT KL. Pamit undur diri, sampai jumpa.